8 sudah saya beri kalau nggak salah. Sebentar ya, saya lihat. Ini nggak sama senyawanya, lupa saya. Hmm, kita share tadi. Mana? Halaman 20, 102, berapa ini? Buku halaman 52. Nah, itu ada MS 25 dimetoksibenzaldehid ya. MS 4 klorobenzaldehid. MS 4 bromoacetonol dan MS masa akrilamid. Lah Anda mencari, kakak sepertinya saya sudah berikan ya. Sudah saya berikan. Nah, situ Anda ini ya. Misalnya ini senyawa 24 dihidroksibenzoat ini dihidroksi apa dimetoksi ya? Ini dimetoksi ya, makanya dimetoksi. Dimetoksi ini mungkin saya ini salah ini, carinya salah. Coba cari dimetoksi, kemudian Anda ini kan fragmentasinya bagaimana dari sini ke sini. Ini saya ininya dihidroksi ini saya. Coba cari lagi nanti dihidroksi ya. Hidroksi, Anda cari pola fragmentasinya ya. Kemudian yang kedua 4 bromoacetonol. Ini ya 4 ini di sini nomor 3, di situ nomor 2 ya. Ini seperti kita ketahui bahwa kalau ada BR ada seperti ini. Nanti kalau BR, 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 jadi kalau masih ada seperti ini berarti BR-nya itu masih ada. Jadi yang hilang misalkan 198 ke 183. Jadi makin hilangnya masih metil, BR-nya masih ada. Kemudian 183 ke 165, ini BR-nya juga masih ada. Nah, baru setelah ke sini baru hilang. Ya. Ini BR-nya sudah tidak ada yang sini. Ya, ke sini. Jadi ini masih putus CH3 ya. Ini masih putus berapa ini? 83 ke 55 berarti 13 8 28 ya. Ini putus 15 ya, kemudian 28 itu putus bisa karbonil ya. Jadi karbonil jadi bromoacetonol. Jadi putus ini, putus ini. Nah, ini ada pola fragmentasinya bagaimana ya. Jadi pertama putus ini kan 15, kemudian putus berapa? Putus 15 masih ada BR-nya ya. Jadi gambarnya tetap ada BR-nya ini 2 ini ya. Kemudian putus dari 83 ke 55, putus 28. Masih ada BR-nya ya. Putus 15 masih ada BR-nya ya. Kemudian putus ini ke sini putus 28 karbonil masih ada BR-nya ya. Jadi baru putus ke terakhir 50 itu sudah tidak ada BR-nya, ke 77 ya.
Itu ceritanya. Kemudian 4 klorobenzaldehid. Nah, nomor 2 4 klorobenzaldehid. Kita lihat di sini kebetulan ya ini ya. Karena klor kita lihat klorobenzaldehid ada 1:3 ya, klorobenzaldehid. Jadi ini kita lihat di sini klorobenzaldehid di sini ya. Klorobenzaldehid ini ke sini sudah enggak ada. 318 jadi klor lepas dulu ya, klornya lepas dulu baru tinggal benazirlitnya kita mungkin kita bisa ini klorobenzaldehid ya, kemudian ini lepas benzaldehidnya dulu ya, atau ini kita lihat nanti ya. Yang akrilamid saya sepertinya ini belum ini ya, coba Anda cari sendiri pola fragmentasi akrilamid halaman 53 ya, jadi nanti ada menulisnya di situ. Oke ya, untuk praktikum. Ada yang ditanyakan praktikumnya? Saya sudah share kayaknya ini ya. Sebelumnya itu coba dilihat di WA ya, grup MS Praktikum. Coba saya lihat sini. MS Praktikum. Ini lebih jelas lagi. Oh, yang di metox ini, yang ini coba ini saya lihat ya. Saya share. Ini di metoxibenzaldehid ya. Ini ada gunting ya, gunting kemudian tempel di buku. Ya, ini ke sini kurang yang berapa, ke sini kurang di metoksi ya. Tadi di hidroksi, yang ini di metoksi. Nah, kemudian bromo, ya saya kira bromo sama ya tadi ya. Jadi ini masih ada BR, masih ada BR. Nah, ini terakhir 77 sudah tidak ada BR nanti. Kemudian bromobenzaldehid ya, bromobenzaldehid. Jadi ini masih ada, ini keluar ada BR-nya masih ada. Ya. Sini sudah BR sudah hilang. Kemudian yang terakhir ini 4 klorobenzaldehid ya. Putus ini ya, cari ininya ya. Jadi ini adalah formulanya sekian, kemudian dia putus mana saja dulu. Yang klorobenzaldehid. Yang ini benzaldehid ya. Kemudian yang terakhir akrilamid ya. Akrilamid mungkin ini ya. Ini akrilamid. Akrilamid ini akrilamid ya. Jadi karena jenisnya mengandung N ini, maka dia adalah ganjil. Ya, akrilamid. Jadi saya mana sebentar. Ya.
71. Ini akrilamid ya, akrilamid 71 ya. Jadi di sini 44 adalah ini termasuk tinggi, apa 44 sudah kemarin sudah ya. Jadi NH2 double bond CH2 ya. 71 kali 55 dikurangi 14. Kalau 14 mungkin di sini CH2 ya. Ya, jadi mungkin dia lepas dulu CH2, kemudian ini adalah base peak-nya. Base peak-nya adalah ini 16 ditambah 28. Berapa? 16 ditambah 28 dalam 44. Ya, jadi ini base termasuk tinggi juga ya. Oke. Oke, saya kira sudah lengkap. Jadi Anda tinggal mencontek saja, ini bisa masukkan ke pembahasan. Di spektranya digunting-gunting ya, dimasukkan dalam halaman 52. Bahasanya halaman 53, 54. Jadi tidak ada masalah ya untuk praktikumnya. Oke, ada yang ditanyakan ini untuk praktikum? Ya, jadi sudah ini ya, sudah terjawab semua. Kemudian kita sekarang menuju ke bagaimana McLeverty. Saya stop share dulu ya. Stop share. Kita ke McLeverty. Ya. Apa McLeverty rearrangement atau penataan ulang McLeverty itu apa? Ini kelihatan ya, sudah kelihatan? Ya. Jadi apa sebetulnya rearrangement penataan ulang McLeverty? Penataan ulang McLeverty yaitu suatu senyawa karbonil ya. Bisa aldehid, bisa keton, bisa amida atau asam ester yang ada karbonilnya yang mempunyai atom H ya, yang mempunyai atom H hanya CH gamma. Ya, jadi hanya H gamma, maka dia akan mengalami pemutusan ikatan. Ya, tiga karbon dari karbonil. Ya, jadi dia mempunyai H gamma. Kita lihat di sini maksudnya apa. Nah, jadi ini karbonil 3 atom C 1, 2, 3. Jadi yang ini adalah alfa, beta, gamma. Jadi kalau senyawa mempunyai atom H gamma, ya, atom H gamma, maka dia akan mengalami penataan ulang McLeverty. Ya. Penataan ulang McLeverty ini akan menjadi alkena dan radikal kation. Nah, radikal kation ini sebagai base peak-nya. Ya. Dia sebagai base peak. Jadi ini ke sini ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ya. Ini ke sini, ini ke sini kan menjadi alkena. Kalau ini ke sini, ini ngambil H. Jadi ini dua elektron ke sini diambil oleh H. Ya. Ini ke sini menjadi alkena, ya. Ini ke sini menjadi alkena. Jadi ini ke sini menjadi alkena, ini putus, ini menjadi alkena yang sebelah sini. Nah, ini adalah penataan ulang McLeverty. Ini adalah base peak-nya. Ya. Ini base peak-nya. Jadi kalau pemutusan alfa
Nah, kalau mutan alfa dia putus di sini, karbonil putus di sini atau dia putus di sini, dia menjadi yang sudah kita bicarakan tadi, ya. Jadi putusan alfa, maka yang ini menjadi radikal, ini menjadi positif. Jadi menjadi radikal. Kalau ini penataan ulang McLaverty ya. Jadi namanya orang yang menemukan adalah McLaverty. Oke. Nah, yang mempunyai H gamma, maka dia akan mengalami penataan ulang. Jadi radikal kation ini bisa di sini. Jadi kalau tadi kan gambarnya seperti ini, kita buat seluruhnya radikal kation. Sebetulnya di mana sih letak positif dan kation ini? Ya. Letak positif kation ini bisa di sini. Oh, karena yang punya elektron mandiri, pasangan elektron bebas itu adalah oksigen. Jadi dia di sini plus jadi satu radikal kation. Jadi radikal kation. Jadi radikal kation dan molekul netral. Ya, jadi dia kehilangan CH2, CH2 aja kehilangan 28 molekul netral, CH2, CH2. Nah, ini menjadi bispiknya. Ya. Jadi contohnya ya, ini aromatis, jadi ini keton, ya, jadi keton. Ini on, maka seperti ini bentuknya. Ya, jadi R-nya kalau atom H maka menjadi aldehid. Jadi bisa keton, bisa aldehid. Ini adalah molekul netral yang keluar. Ya, jadi kalau ini ke sini menjadi ikatan rangkap, ini ke sini, ini kan sudah lepas. Jadi ini double bond ini, ya. Ini 23, ini double bond ke sini kan. Si 23 ini lepas kan. Ini molekul netral yang ke sini radikal kation. Jadi ini mengambil ke sini. Jadi kalau tadi dua molekul berhilang, jadi ini dua molekul berpindah, dua elektron berpindah. Jadi elektron ini ke sini pindah yang ke sini merah, kemudian ini pindah ke sini dua elektron. Ini boleh Anda kita melakukan satu elektron. Jadi mekanismenya bisa dua elektron, bisa satu elektron. Ya, jadi kalau ini satu elektron, ini satu elektron ke sini, ini satu elektron ke sini ya, ini satu elektron ke sini, ini satu elektron ke sini, jadi menjadi ikatan rangkap. Jadi boleh Anda melakukan satu elektron atau dua elektron. Jadi dibebaskan untuk memilih mekanismenya dalam McLaverty rearrangement ini. Nah, selain aldehid dan keton, maka asam juga bisa karena ada karbonil ya. Jadi selama ada karbonil ya. Jadi ini di sini ya McLaverty arrangement. Jadi ini menjadi ini separuh elektron menjadi hilang ya, molekul netral plus kation. Ya, jadi radikal ini adalah peaknya ya, peaknya. Jadi asam mengalami rearrangement McLaverty. Ini biasanya dia puncaknya itu MZ-nya 60. Ya kalau misalkan untuk asam maka MZ-nya itu 60. Jadi kalau MZ 60 besar itu kita mesti ingat ya, 60 besar sepertinya ada rearrangement McLaverty. Jadi ini R pas panjang. Jadi ini, ya. Kemudian ini yang ini enggak usah lah, ini terlalu jauh nih. Kemudian ester bisa enggak? Ester bisa. Ya. Kalau ester pemecahan alfa ya sebelahnya sini atau sebelahnya sini, ester bisa lepas sini putus ini alfa, pecah alfa. Nah, tapi kalau R-nya panjang, ya juga bisa dia akan mengalami penata ulang McLaverty. Jadi kalau R-nya dia mempunyai H gamma, ya, dia mempunyai H gamma, maka akan keluar molekul netral dan base peak-nya yaitu radikal kation. Ya.
Jadi adalah kalau ini kita ini di sini satu elektron yang pindah ya, satu elektron. Nah, ini satu elektron. Jadi boleh Anda membuat mekanismenya satu elektron, bisa membuat mekanisme dua elektron. Nah, sebagai contoh misalnya ini adalah metil kaprilat ya, metil kaprilat. Metil kaprilat di sini ini C-nya panjang kan? Ada gamma ya, C-nya 7 yang belakang, CO37. Ya dia ini base peak-nya ini 74 ya, base peak-nya 74. Ini contoh puncak base peak dari pemecahan atau rearrangement McLafferty. Saya contohkan lagi, saya stop share ya. Saya buatkan di tempat lain. Saya share pemecahan McLafferty, contoh lain, jadi supaya Anda lebih mudah untuk belajar. Nah, jadi McLafferty arrangement. Jadi apa itu McLafferty arrangement? Yang pembahasan praktikum ya saya masukkan ke praktikum. Ya, jadi H gamma dari karbonil, ya, karbonil aldehid, keton, asam, ester, halida asam, amida. Ini mengalami penataan ulang. Jadi ini dia bisa berpindah ke sini menjadi OH, radikal kation, ya, plus molekul netral. Nah, ini sebagai base peak-nya. Ya. Jadi dia bukan pecah seperti sini, pecah menjadi keton ini enggak. Ya. Jadi seperti ini pecahannya. Nah, oke. Kalau satu elektron berpindah, dia berpindah seperti ini. Ya, yang saya katakan tadi, dia bisa berpindah 2 elektron, bisa berpindah 1 elektron. Sama saja mekanismenya, hasilnya sama. Ya. Walaupun 1 elektron, 2 elektron sama, hasilnya sama. Ya. Jadi ini 2 elektron yang berpindah, ya, 2 elektron, tadi 1 elektron. Ya, jadi bisa OR, amida, kemudian ester, kemudian asam, keton, aldehid. Ya, ini contoh karbonil. Ya. Nah, karbonil, kalau dia pisah pecah alfa, maka seperti ini. Dia pecah alfa. Dia sebelah kiri gini atau kanan sebelah kini. Tapi kalau rearrangement Melforte punya H gamma, maka dia mempunyai base peak seperti ini. Ya, jadi kalau senyawa ini dia base peak-nya 86. Ya, ini contoh. Contoh di sini adalah apa ini? Keton ya, keton. Keton ini namanya keton siapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Propil 1, 2, 3, 4. Ya, butil propil keton. Ya, butil propil keton ini dia mengalami penataan ulang McLafferty. Di sini base peak-nya 43. Jadi 43 sini besar. Jadi kan putus. Dia di sini base peak-nya 43. Contoh lain, aromatis keton. Ya, jadi di 1, 2, 3 dia punya gamma gamma hidrogen, maka dia akan putus di sini. Ya, di sini menjadi 77. Ini aldehid, contoh yang aldehid. Aldehid di sini dia punya yang kemarin ya, belum belum terjawab yang awal-awal Ibu berikan ya. Karena memang aldehid yang punya H gamma dia akan mengalami rearrangement atau penata ulangan McLafferty. Jadi aldehid di sini 1, 2, 3. Jadi sini ada H gamma dari
aldehid ya. Aldehid agama di sini 44. Siapa 44 itu? Kita lihat di sini ada 44. Jadi kalau dia seperti ini, aldehidnya kan tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 berarti heksaldehid ya. 6. Di antara heksaldehid itu ada H-gamma. Ya. H-gamma dia akan mengalami penataan ulang menjadi di sini akan menjadi netral ya, molekul netral, maka di sini base peak-nya adalah 44. Ya, base peak-nya adalah 44. Oke. Itu adalah aldehid. Kemudian kalau asam karboksilat, ya, tadi sudah saya bilang ya dia punya 60 ya OH. Enggak ada yang lain karena asam karboksilat ada isinya OH maka enggak pasti 60. Enggak ada yang lain. Kalau keton kan ini masih bisa panjang ya. Keton R-nya bisa panjang. Kalau aldehid asam ya enggak ada yang lain, ini aldehid atau asam maka enggak ada yang lain 44 sama 60 ya. Jadi kalau ada 44 60 base peak. Nah, ini suatu pertanda ya. Di samping ada tanda-tandanya tadi pada tabel yang belakang itu ya. Anda punya tabel McLaverty ya. Jadi ini adalah tanda-tanda atau apa ya? Karakteristik ya, karakteristik dari base peak. Kemudian tadi asam karboksilat, kemudian aldehid 44, asam karboksilat 60, dan sekarang kita coba ke ini asam karboksilat 60 ya. Kita lihat coba apanya. Nah, ini kita lihat asam karboksilat yang mengalami McLaverty arrangement, nanti saya share ya. Itu dia punya 60 ya. Kalau aldehid 44, asam karboksilat 60. Jadi HOH nggak ada yang lain, tapi kalau karbonil punya karbonil keton punya yang lain. Kemudian ester, nah ester juga ada yang lain. Jadi karena R-nya juga mungkin panjang ya, jadi mungkin ada beberapa ya, beberapa. Kalau ini seperti ini ya, maka di sini adalah base peak-nya ini. Ya, kemudian dia ini adalah senyawa yang hilang. Ya, jadi ini adalah base peak-nya. Senyawa yang keluar ya. Jadi ini. Oh, sebentar. Dia bisa dua macam ya, di yang putus sebelah sini atau putus yang O sini. Dia putus sebelah sini. Ya, jadi yang putus sebelah sini atau putus sebelah sini. Jadi ada dua macam. Yang putus O di sini membentuk McLaverty ya, kemudian atau dia yang sebelah sini ya, yang ada O-nya. Yang ada O-nya bisa membentuk McLaverty, yang ini yang R-nya. Jadi ada dua kemungkinan untuk ester kalau selama masih dia punya atom H alfa, atom H gamma, maka dia bisa membentuk penataan ulang McLaverty. Contoh ya spektrumnya misalkan ini ya ester ini 74. Sebentar, 74 ini ada ester. Maka kita lihat polanya 74 itu milik siapa. Kenapa di
Ya, gitu ya. Sebentar. Mana ini punya buku ya. Oke, begitu ya. Jadi kita eh, apa McLeverty, apakah ada yang ditanyakan untuk McLeverty? Nah, sekarang pertanyaannya, soalnya kemarin yang barusan saya share soal McLeverty, coba kita lihat eh, yang tadi saya share. Jadi saya share dulu. Ya, ini yang sudah saya share di Mas Anda. Lah, sekarang Anda eh, mengisi kotak-kotak ini, ya. Kalau pemutusan alfa bagaimana? Kalau kan karbonil bisa putus alfa atau dia bisa mengadakan McLeverty. Ya, jadi kalau ini pemutusan alfa ke sini atau ke sini, ya. Kalau McLeverty, ya hati-hati, dia punya atom H gamma, maka base peaknya ini adalah ini base peaknya sebagai radial kation, yang ini alkenanya, ya. Atau dia aldehid, ya, keton yang ini satunya lagi boleh, kan ini bisa punya agama sebelah kiri, punya agama sebelah kiri ya, kanan, jadi bisa ke kanan bisa ke kiri, maka hasilnya juga akan lain, ya. Jadi kemungkinan dia mempunyai dua base peak, ya, 86 base peaknya atau 116. Kemudian nah ini kalau ini ada beberapa, ini aldehid, ada amida, kemudian ada asam, ya. Kalau aldehid itu 44 ya, pasti 44. Kalau asam pasti 60. Ya, nanti akan keluar besi. Nah, ini ada bagaimana eh, pemutusan McLeverty dari 4 senyawa ini. Ya, jadi ini Anda kumpulkan tidak sekarang ya, setelah ini aja. Setelah apa? Setelah ujian saja ya, setelah ujian. Tapi Anda tetap harus belajar ya, setelah ujian. Atau kalau Alkemis, Kemis ada waktu ya. Ini masih ada berapa ini? Hari Senin ya. Oh ya, Kemis saja nggak apa-apa. Kemis Anda tidak usah dikumpulkan, tapi Anda boleh apa difoto begitu ya, difoto, dikirim eh, ke saya, atau Jumat juga nggak apa-apa, Sabtu juga nggak apa-apa. Tapi buktinya, bukti bahwa Anda sudah mengerjakan itu dalam bentuk hard ya. Itu Anda kumpulkan pada saat kita ketemu tanggal 8 ya, ditulis MS3 ya. MS1 sudah ya, MS2 sudah, ini MS3 adalah McLeverty. Ya, yang terakhir hari Kamis besok kita eh, belajar mengerjakan soal gabungan antara maspek dan IR. Ya, oke. Apa ada yang ditanyakan tentang McLeverty? Jadi McLeverty itu adalah, saya ulang sekali lagi, penataan ulang karbonil, ya, karbonil asam, karbonil aldehid, karbonil keton, ya, karbonil ester, ya, atau amida yang mempunyai H alfa. H alfa adalah atom H yang terletak pada C123 yang nomor 3 ya, dari atom karbonil. H gamma ya, gamma, maka dia akan menjadi molekul netral alkena dan base peak. Ya, base peaknya akan muncul 100% ya di spektrum.
sebagai contoh-contoh nyata sudah. Nah, ini soal yang nanti Anda coba kerjakan. Jadi nah, ini tetap Anda mengisi ini ya, mengisi ini. Ini contohnya misalkan ini adalah karbonil, maka ini punya gamma, maka menjadi alkena dan base. Ya, kalau amida, oh ini N, pemutusan alfa kalau N ya, bukan pemutusan gamma. Jadi kita bedakan pemutusan alfa atau McLafferty. Kalau pemutusan alfa bisa ke sini, ya, sini atau sini. Kalau McLafferty harus dia punya eh, H gamma. Ya, jadi dia punya H gamma bisa ke sini atau bisa ke sini. Jadi ada dua macam di sini. Keton bisa mengalami pemutusan alfa atau dia bisa mengadakan penataan ulang McLafferty. Nah, ini contoh yang bukan keton, jadi nanti ada asam, ada aldehid, ini pasti 44 dan ini pasti adalah 60 base peak-nya. Ya, nanti Anda kerjakan sebagai apa, MS3 di di tanggal berapa itu? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Kemudian HAT-nya Anda kumpulkan pada saat hari Selasa. Untuk Kamis kita latihan MS4 yaitu 2 atau 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Eh, Gabungan antara maspek dan IR yang nanti akan muncul di ujian di UTS ya, UTS. Ya UTS selalu ada gabungan antara IR dan maspek supaya nanti lebih mengkombinasi ya, mengkombinasi dan struktur itu lebih pasti. Oke. Sebelum saya akhiri nanti ini kita absen dulu ya. Kau cumbung eling nanti lupa saya. Saya stop saya dulu.